Jadi saya sangat berhati-hati. Saya akan kasih film-film itu, potongan-potongan itu, cuman pencerahan aja. Tujuannya adalah pencerahan aja. Iki loh, orang Hongkong memandang kita seperti ini. Ada bagus atau tidak bagus, tergantung dari kita sendiri. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang ada di luar sana, selamat liburan. Dan pesan saya adalah satu. Hai, jumpa lagi. Mbak, Tak buka maskernya biar nggak salah paham. Ayo. Biar nggak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok cerah banget hari ini, kok dua sininya ya? Iya. Ini kole coy cute ya. Actually cute. Caranya Pak Bos coy cute ya. Oh oke. Oke Mbak, kemarin menonton ya? Atau semalam atau pagi tadi aku baru upload tentang potongan film Nonton dari ya, aku nonton. Nonton ya, nonton. Katanya nggak punya TV, kok bisa jadi nonton? Nonton karena nang aku tonton. Loh, urung di live lagi mau? Urung. Loh. Piye. Nah, aku nontonnya kan jadinya di YouTube. Oh, jadi kamu nggak ngelihat langsung waktu di TVB-nya ya? Karena aku sama Pak Bos itu di rumahku nggak pernah kita itu nonton TV, jadi kita itu di YouTube. Nah, kebetulan aku taunya justru dari teman Facebookku bikin status. Oh, oke. Terus? Katanya, tadi di TVB bahas Pungyan itu apa? Nah, aku kan kok penasaran kan? Oke. Setelah istirahat malam baru aku nonton YouTube cari TVB karena aku ada subscribe juga ya. Oke. Nah, jadi terus akhirnya ketemulah film-film itu, tak lihat potongan-potongannya. Wah. Oke nggak? Dan ini sebenarnya satu pesan buat mbak-mbaknya, jangan pernah menceritakan masalah pribadimu pada majikan. Benar nggak? Ya, sebenarnya begini loh. Kita itu dekat boleh, ya. Kita maunya dekat boleh, tapi harus ada batasan. Nah, kenapa saya selalu bilang harus ada jangan sampai cross line. Nah, artinya ada hal-hal tertentu yang kita jujur boleh, terbuka boleh, tapi ada hal-hal tertentu yang perlu kita batasi. Di antaranya adalah satu, masalah keluarga, yang kedua finansial. Sulit-sulitnya kamu finansialmu, jangan ngomong ke majikanmu, kecuali memang majikanmu memang hohoyana, karena memang kebetulan kemarin itu ada majikan yang konsultasi ke saya masalah ini. Nah, dan kesulitannya memang pembantunya mengalami kesulitan keuangan, tapi pembantunya nggak pernah ngomong ke majikannya. Cuman karena beliau benar-benar mengalami sudah kesulitan sampai dia putus asa, si mbaknya ini nggak enak sama majikannya. Majikannya orang baik, majikannya sangat baik, dan akhirnya majikannya itu kan telepon saya. Sebenarnya sih nggak telepon mbak, malah dia tahu Facebook saya. Jadi dia ikuti YouTube saya, bingung nyari Facebook saya, kemudian tahu nomor saya dari YouTube, akhirnya WA saya, terus otomatis saya tanya dong, boleh nggak saya telepon, kan saya nggak mau menulis ya. Nah, akhirnya saya telepon, masalahnya seperti apa, situasinya bagaimana. Dia bercerita, mungkin benar apa yang kamu sampaikan, bahwa kita sama pembantu itu, majikan sama pembantu itu, meskipun aku tanya, dia pun punya hak untuk tidak menjawab. Betul. Jadi punya hak untuk tidak menjawab. Terus itu pun juga mempunyai alasan tersendiri. Alasannya mungkin juga kamkai. Nah, itu kan dia meminta saya untuk menanyakan ke pembantunya sebenarnya bagaimana. Nah, apa yang bisa dilakukan majikan untuk dia. Nah, ini adalah majikan baik, dan majikannya pun benar-benar terbuka sama saya. Nah, akhirnya saya dihubungkan sama mbaknya. Terus mbaknya tak tanya, kenapa kamu mengambil langkah seperti itu sampai kamu ambil pinjaman begitu, dan dia memang mengalami kesulitan. Nah, masih ingat ya mungkin teman-teman yang NTT atau teman-teman yang di luar Jawa yang mengalami musibah gempa. Nah, jadi karena itu untuk memperbaiki rumah dan lain sebagainya kan nggak mungkin ngomong ke majikan, apalagi sampai pinjam uang ke majikan, kan nggak mungkin Mbak Yun. Ya, jadi sekali lagi dari film kemarin itu kita bisa petik satu hal, di mana orang Hongkong sebenarnya mau tidak mau, langsung tidak langsung, tanggap tidak tanggap, mereka tetap punya kasta ya. Jadi mereka punya level-level tertentu di mana yang ingin bilang bahwa hey kamu pembantu. Jadi di sini saya cuma minta persatuan mbak-mbaknya aja, TKW, TKL, dari Indonesia, dari Filipina, dari negara manapun untuk bersatu. Iya, intinya kalian itu punya pride. Nah, kenapa sih selama ini saya bilang
pride dan dignity. Jadi bukan ego loh ya. Kalau ego itu kan direndahkan karena kita ada kebutuhan. Betul. Nah, tetapi kalau pride itu sudah menyangkut kepada harga diri kita, skill kita. Kenapa? Saya lebih menyarankan ke teman-teman untuk lebih cari informasi, mengupgrade diri. Itu tujuannya. Jadi itu sudah dibenturkan kayak film TVB itu kemarin kan bilang lekem kita leko sangfan hai kung yan nih Kak. Nah, kita nggak usah marah dengan kalimat itu. Emang Ya, iya, memang iya. Kita terima aja, kita memang kungyan. Tetapi buktikan kita itu kungyan yang mempunyai standar. Nah, berulang kali ini saya sampaikan ya toh. Nah, jadi di saat pun kita menerima kalimat lejem jile hai kungyan nah, haya ngo hai kungyan kem hai tima, ngo hai kungyan kem le hai lopan, kem le ngom hai to le hai lopan lah. Nah, jawabnya seperti itu aja, nggak usah dibikin besar besar dan sensitif. ya. Dan jangan justru terlalu sensitif. tidak usah dibikin Jadi saya sangat berhati-hati. Saya akan kasih film-film itu, potongan-potongan itu cuman pencerahan aja. Tujuannya adalah pencerahan aja. Iki loh, orang Hongkong memandang kita seperti ini. Ada bagus atau tidak bagus, tergantung dari kita sendiri. Jadi sekali lagi buat mamanya yang ada di luar sana, selamat liburan. Dan pesan saya adalah satu ya, honest, jujur terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah Anda mempunyai batasan. Yang ketiga, fokus apa prioritas Anda. Yang keempat, jangan lupa apapun alasannya, seburuk apapun, keluarga tetaplah keluarga. Jadi Betul. itu patokannya di saat kalian di sini. Kalau menghadapi majikan tetap sama, di dalam menghadapi situasi pekerjaan adalah observe, stay calm, stay firm, take action. Betul. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya, komennya bagus-bagus semua ya. Buat Mbak Desi, buat Mbak Ajeng, Mbak Maya, Mbak Sustiana, dan Mbak Mariam. Terima kasih semuanya. Aku nggak bisa nyebut satu-satu ya Mbak ya. Mbak Nur Asis juga terima kasih yang udah bareng sama kita. Yang lagi liburan hari ini, selamat hari Sabtu libur. Ya, Kita masih ada YouTube kita yang Ya, lain. Buat filmnya saya nggak berani update di iya, nggak YouTube. berani ya kita berusaha untuk memberikan pendidikan dan nanti mungkin untuk memberikan penjelasan dengan bahasa Inggris dan Kantonis itu hanya sekedar kita membahas Flashback aja. Jadi biar ada perbandingan. Nah, sementara pesan saya dari kemarin itu pesan suara saya adalah untuk memanusiakan. Betul. Ternyata filmnya bukan memanusiakan ya. Jadi filmnya lebih parah ini. lebih kayaknya. parah. Jadi saya sangat memang dibikin jomplang ya. Mungkin memang itu sudah tradisinya salah satu televisi ini ya. Jadi ya Selamat wujud aja. ya. Gak ada yang aneh karena butuh rating, butuh pansos sama dengan yang dipanggil madam, bukan saya. Bukan saya. Karena saya lebih gemuk ya. Lebih sehat. Nah, aku pansos terus loh ya. Gak ada urusan kamu gak dapat uang. Oh iya, sih karena dapat uang aku nggak dapat loh. Iya, kan Saya juga nggak boleh loh. kamu nggak boleh dapat Nggak uang. boleh dapat uang Karena loh ya. karena dia kan bos besar, kita Iya, kan bos kita ecek-ecek. bos Jadi ecek-ecek. saya bukan seperti dia. Saya standarnya, saya adalah seorang yang levelnya di bawahnya tengah-tengah. Jadi saya bukan orang atas. Jadi saya di bawah tengah-tengah, saya bersama Anda. Jadi pansos gak masalah, YouTube cari uang gak masalah, bodoh amat. Jadi nggak ada yang komen, nggak ada yang nanya. Ya, kita sudahi. Ya udah, terima kasih Terima kasih ya buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pakai kartonisnya cepat aja. Yes. Tapi mau Pengen merasa menjadi dewa penolong, tapi sebenarnya bukan dewa penolong, dia pun juga memanfaatkan. Nah, dia. memanfaatkan pembantunya dan kelemahan pembantunya. Nah, ini juga nggak tepat, jangan sampai terjadi. Nah, terus yang anaknya itu, yang laki-laki yang anaknya itu menantunya itu kan itu ada juga mempunyai dua peran ganda dia. mengingatkan dia agar dia itu ingat siapa dirinya, agar dia tidak terlena, tapi di satu sisi dengan cara yang salah, terlalu mental keras. abuse, Iya. mental abuse. Kenanya di mental. Tanpa melihat mental belum tahu anak ini sebenarnya seperti apa, personalnya seperti apa, itu kan belum tahu. Tapi dengan cara seperti itu juga merusak mental dia, akhirnya kan dia bingung, ditambah dengan tuntutan pekerjaan dan juga diskriminasi dari lingkungan kerja kan. Nah, terus kebetulan
anjingnya juga nggak begitu friendly. Jadi kan dia tekanan mentalnya kan ditambah dengan finansial dari keluarga, ya kan semuanya kita tahu. Nah, bercampur aduk jadi satu, akhirnya dia bingung. Disitulah di saat itu dimasukilah kalimat-kalimat yang dimanfaatkan majikannya. Ya, dari situ kita bisa melihat bahwa sekali lagi saya selalu bilang cinta kita di atas kontrak. Yes, Itu sebenarnya bisa dipakai ya. Jadi sebaik apapun majikan sama kita itu sebatas kontrak. Ya. Jadi kontrak kita selesai. profesional saja. Kontrak kita selesai, kita ditandatangani, selesai, interminate, bye. Karena tujuan kita adalah mencari uang ya. Iya. Jadi nggak ada niatan pingin jadi anaknya majikan, tidak ingin menjadi cucunya majikan, ataupun dianggap keluarga majikan. Dan jangan mimpi terlalu tinggi. Sekali lagi, saya izinkan Anda bermimpi, tapi ingat, kalau saat kita mimpi bangun sedih, capek, tahu nggak? Nah, ingat nggak? Aku pernah bikin video gini, kan Mbak Yuni? So you just treat us like your family, but we are not your family. Nah, jadi di sini itu kalimat itu sering saya pakai. Di saat interview pun itu saya kasihkan, ya kan? Nah, karena apa? Mau kacik ke, mau dikacik cole ko kayang. Ya, so that's why aku selalu bilang cintamu di atas kontrak. Iya. Selesai kontrak, selesai. Jadi jangan pernah berpikir bahwa majikan akan memperlakukanmu itu lebih. Kalaupun dia memperlakukanmu lebih, itu karena ada maksud tertentu. Ya. Jadi jangan pernah jelek-jelekin bapak ibumu di Indonesia sejelek apapun, suamimu sejelek apapun, karena mereka adalah bagian dari keluarga. Begitu juga dengan saya, walaupun saya residen Hong Kong, saya tidak berpikir bahwa totally I will live here. Maksudku adalah aku akan selamanya di sini. Saya tidak tahu masa depan saya di sendiri seperti apa. Kalau terjadi pertengkaran, saya akan bisa pulang Indonesia. Kalau saya udah cerita sama orang bahwa bapak ibu saya, adik saya jahat, wow, dia akan jadi kan malu kan? Paham ya maksudku? Jangan gitu Mbak. Aku padahal nggak pernah loh cerita sama majikanku ini. Itu aja majikanku ini bisa belum ngapain, kue mulai, hayo. Nah, itu kalimat itu disampaikan beberapa kali, bahkan kamu bisa tinggal di sini, kamu itu lebih cocok tinggal di Hong Kong, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Jawabanku apa? Iya. Jawabanku apa? No, I don't have any interest. Ingat nggak waktu iKabel nanyain negara mana yang paling kamu suka? Jawabanku tetap Indonesia. Jadi buat mbak-mbaknya yang ada di luar sana, sekali lagi tunjukkan perilaku yang baik, kerja yang baik, dengan motivasi yang baik, pasti menghasilkan yang baik. Walaupun dalam perjalanannya ada tidak baiknya ya Mbak ya, tapi saya percaya bahwa semuanya akan baik-baik aja. Itu yang satu. Yang kedua, tidak ada yang mustahil dalam hidup ini selagi kita mau berusaha. Dan jangan pernah mengharap terlalu tinggi, karena harapan terlalu tinggi kita akan jatuh sendiri. Intinya stop ekspektasi terlalu tinggi. Ya, jadi nggak jadi ikut. Nah, jadi biar tidak terlalu jatuhnya nggak sakit. Nah, kenapa sih aku ngomong batasi keinginan, sesuaikan kebutuhan. Betul. Jadi kalau keinginan itu kan dari sini nih, keinginan itu dari otak itu nggak akan ada habisnya. Tapi kalau kebutuhan itu dari hati Mbak, kepuasan. Betul. Nah, kepuasan itu kan nggak melulu berupa materi. Betul. Kalau cukup ya puas. Dan manusia tidak pernah bilang cukup. Ya betul. Jadi ini malah malah ngomongin diriku sendiri ya. Saya dulu pernah berpikir bahwa jadi manajer di sebuah restoran itu aku akan merasa cukup dan bahagia. Ternyata tidak. Balik lagi kerjaan di agent. Jadi sekali lagi rasa cukup itu ada di hati karena syukur. Itu aja menurut saya, karena bersyukur. Pesan dari kita, jangan terlalu mereaksi yang terlalu dengan film itu, karena Mbak, kita sudah kehilangan filmnya ya Mbak ya. Sebenarnya saya ada rencana untuk upload film itu dalam full version. Ternyata filmnya udah ke-delete karena mungkin kebanyakan yang komplain. Jadi kita saya pun nggak berani upload di Facebook saya, YouTube saya. Saya cuma berani di Facebook. Kalau ada yang komplain, Facebook saya bisa hilang juga.